Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali kelas 8 pelajaran agama Kristen. Hari ini kita masuk pada bab yang ke-10, iman dan perbuatan. Bunda percaya kalian sudah berdoa tadi ya. Kita masuk. Seseorang itu dikatakan beriman harus tahu yang pertama, iman itu harus disertai perbuatan. Ya, iman dan perbuatan itu paket, tidak bisa dipisahkan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian halnya yang kedua, beriman kepada Kristus. Seseorang itu harus setia dan taat kepada Kristus. Ya, mengimani bahwa ajaran-ajaran Kristus itu kebenaran. Yang kedua, mengimani dan mempercayai Allah tidak pernah ingkar janji. Yang ketiga, bahwa mengimani itu adalah dasar untuk berharap kepada Tuhan. Iman itu dasar berharap kepada Tuhan. Ya, jadi inilah yang dinamakan seorang yang beriman kepada Kristus, ditandai dengan ketiga hal itu. Nah, kita bisa lihat wujud iman ya. Sekarang wujud iman apa sih? Nah, wujud iman itu adalah bahwa kita harus menunjukkan, pertama menunjukkan bahwa kita orang yang beriman melalui tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Ya, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari harus selaras dengan firman Tuhan. Kemudian kita harus percaya sepenuhnya dan sungguh-sungguh memegang teguh dan melakukan firman Tuhan. Itu harus melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kesetiaan dan ketaatannya, beribadah, ya, bersekutu dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan ibadah-ibadah ritual khusus yang lain. Nah, iman itu harus dibuktikan dengan buah-buah yang banyak. Jadi jangan berkata aku beriman tapi buahnya, buah iman nggak kelihatan. Ya, iman dasar untuk Tuhan melakukan segala sesuatu dan landasan bagi kita untuk berpijak supaya ketika kita berdoa kita percaya doa kita dijawab. Tanpa iman orang itu tidak berkenan kepada Allah. Iman itu harus teguh dan kokoh, ya, supaya apa yang kita doakan terbukti dan keajaiban-keajaiban yang kita imani merupakan kenyataan dalam hidup kita. Dan ingat, tidak semua doa itu dijawab, hanya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi contohnya kalau sekarang ini kita beriman pengen punya pesawat, nah, kamu harus bekerja keras kaya raya dan punya banyak uang. Kenapa? Ya, kamu kan nggak bisa bawa pesawat, kira-kira seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi iman tidak boleh disertai keraguan, ya, karena namanya wujud bukti, ya. Jadi kalau ragu nggak dapat apa-apa. Dari Yakobus pasal yang pertama, orang yang bodoh hati tidak akan memperoleh apa-apa. Kemudian yang berikutnya, Yesus itu sangat mendengar doa setiap orang percaya. Dengar orang percaya, ya. Jadi tidak ada doa yang tidak dengar. Kapan jawabannya, ada yang cepat dijawab, ada yang tertunda, ada juga yang tidak dijawab apabila tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi tetaplah berseru-seru dan bertekunlah dalam berdoa. Kemudian berikutnya kita lihat contoh dari Alkitab yang mana doa-doa itu dijawab. Contohnya ada yang kerasukan setan, ya, kerasukan setan berseru-seru kepada Tuhan. Ada yang buta berseru-seru. Semuanya itu dijawab dengan perkataan Yesus. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Sama seperti perempuan Kanaan, ya, yang mana dia minta Yesus menyembuhkan anaknya. Tapi Yesus menguji imannya waktu dia meminta supaya anaknya disembuhkan, kerasukan setan disembuhkan. Dia datang kepada Yesus uji imannya, katanya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalimat itu dalam, ya, itu menguji seseorang apakah seseorang itu punya keyakinan terhadap Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukannya.
Tapi perempuan ini menjawab dengan hebat pada Matius 15 ayat 27. Benar Tuhan, namun anjing itu pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini berbicara tentang perjuangan seorang wanita yang berdoa dengan iman, dengan harapan, sampai serendah-rendahnya pun, sekecil-kecilnya pun, serendahnya kita pun merendahkan diri di kaki Tuhan, kita lakukan sampai hati hancur, kita remuk. Ini perempuan ini pasti remuk hatinya waktu diucapkan tidak melemparkan makanan ke anjing-anjing, remuk dan hancur. Nah, kalau meminta sesuatu kepada Tuhan, ini adalah hubungan dengan keintiman, sampai kita remuk hati kita karena kerinduan. Contoh, mama kita sakit udah berkepanjangan, tapi kita datang dengan remuk hati, dengan kerinduan, dengan hancur hati dan mengaku bahwa tidak ada jalan lain menolong mama kecuali Tuhan. Mujizat terjadi karena Tuhan tidak mengabaikan orang yang datang dengan hancur hati, dengan iman kepada Allah. Dikatakan tadi dalam Alkitab, kepada ibu yang meminta anaknya supaya disembuhkan dari perempuan Kanaan, ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu apa yang kau kehendaki. Itulah hasil dari sebuah iman, dan buktinya adalah disertai dengan tindakan-tindakan sehari-hari. Jadi perbuatan adalah bukti iman. Jadi iman itu juga bukan tanpa logika, ya, bukan tanpa logika. Ya, itu tadi sudah saya berikan contoh. Pesawat kita ingin sekarang, bahwa kita kan masih SMP, bawanya nggak bisa, masa minta aku pesawat. Nah itu, jadi iman itu ada wadahnya, ya, wadahnya. Mintalah akan diberi, carilah kamu dapat, ketuklah pintu kan bukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Nah ingat, Tuhan itu memberi kepada kita sesuai dengan pemberian Allah. Dia tidak pernah merancangkan kita kecewa, merancangkan kegagalan. Apapun dalam hidup kita dibutuhkan proses, yaitu proses iman. Proses iman adalah keadaan, keinginan, kedekatan, hubungan, kedekatan kita dengan Allah. Nah, jadi meminta harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak diri sendiri. Nah, itulah pemberian-pemberian yang baik dari Tuhan. Nah, lihat ya, Yesus bilang, jika kamu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga, ya, Dia akan memberikan yang baik kepadamu. Matius 7 ayat 11. Ini adalah sesuatu yang logis, ya. Ini sesuatu yang logis. Kamu aja tahu kasih yang baik kepada orang lain kan? Harus. Apalagi Tuhan. Ini yang logis, ya. Ini bukan tidak masuk akal. Allah memelihara anaknya dengan caranya yang ajaib. Kemudian itu iman itu tidak kosong. Dia disertai perbuatan, ya, bukan omdo. Omdo itu ya omong doang atau nato, artinya no action, no action talking only, cuma ngomong doang. Enggak boleh. Iman perbuatan satu paket yang tidak dapat terlepas. Apa yang diimani itu harus dilakukan. Apa yang dilakukan itu harus berdasarkan pada iman. Iman jika tidak disertai perbuatan itu mati. Iman itu hidup dan dinamis, dapat berenergi dan menyelamatkan kita, dan dinyatakan dalam bentuk kenyataan dan bukti. Iman berjalan bersama-sama dengan ketaatan, dan iman itu harus kokoh. Sia-sialah orang membangun rumah, kata Tuhan, mewah tanpa pondasi yang kuat. Nah, perbuatan itu tanpa disertai iman sia-sia. Jadi pondasinya adalah perbuatan supaya kokoh. Jadi nggak sekedar beriman. Pondasinya adalah tindakan-tindakan perbuatan. Iman adalah batu yang kokoh, batu penjuru, dan berdiri di sana harapan-harapan. Apabila kita membangun harapan disertai dengan tindakan perbuatan. Nah, jadi seringkali kita berteori, ya, berteori. Ingat, iman itu adalah disertai perbuatan-perbuatan. Jangan lupa ya, hafal Yakobus 2 ayat 17. Nah, tugas kalian, catatlah video ini, ya, materinya, catat rangkumannya, buat poin per poin, jadi poin per poin, lalu kirimkan ke Bunda paling lama besok. Terima kasih, Bapak kita sudah selesai menyampaikan materi. Berkatilah anak dapat merangkum, mengerti, memahami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.